Bayangkan kamu sedang membeli nasi goreng. Saat menunggu, kamu melihat seorang nenek tua yang tampak kurang mampu. Kamu ingin mentraktirnya, lalu menitip pesan kepada penjual. Tolong nanti kasihkan untuk nenek itu ya. Namun ternyata di situ ada dua nenek. Satu benar-benar sederhana, satu lagi tampak mampu dengan perhiasan. Karena bingung, penjual pun justru memberikan nasi gorengmu kepada nenek yang lebih mampu. Akhirnya nenek yang seharusnya kamu bantu tidak mendapatkan apa-apa. Dan niat baikmu pun tidak sampai ke orang yang berhak. Tentu itu mengecewakan, bukan? Itulah bantuan sosial ketika data tidak akurat. Anggaran yang berasal dari pajak rakyat justru tidak tepat sasaran, dan mereka yang benar-benar membutuhkan seringkali terabaikan. Ini bukanlah permasalahan yang kecil. Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa 45% program Bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Bayangkan, hampir separuh dari total penerima sebenarnya tidak berhak menerima. Akibatnya, ada sekitar 14 hingga 17 triliun rupiah yang salah sasaran. Uang yang semestinya meringankan beban masyarakat kurang mampu, namun karena data yang keliru, bantuan justru meleset. Harapan yang besar berubah menjadi kekecewaan. Dan Pusat Statistik juga mencatat ada 616.000 keluarga penerima PKH dan lebih dari 1,2 juta penerima bansos sembako yang sebenarnya tidak layak. Oh my God. Akhirnya ada jutaan bantuan yang jatuh ke tangan yang salah, sementara orang-orang yang benar-benar membutuhkan masih belum terbantu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena data penerima tidak pernah benar-benar diperbarui secara rutin. Ada orang yang dulunya miskin, tapi sekarang sudah mampu. Atau mungkin sudah meninggal dunia, tapi namanya masih ada di daftar penerima. Sebaliknya, ada keluarga yang jatuh miskin belakangan ini, tapi belum tercatat. Akibatnya, mereka tidak kebagian bantuan. Belum lagi soal koordinasi antara instansi. Data di tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintah pusat seringkali tidak sinkron. Ada juga kasus di mana pendataan dilakukan secara manual, bahkan masih di atas kertas. Celah ini membuka peluang salah catat atau bahkan disalahgunakan. Siapa yang paling dirugikan? Ya tentu rakyat kecil yang seharusnya dibantu. Pertama, orang miskin yang seharusnya terbantu tetap terpinggirkan. Mereka melihat tetangganya yang sebenarnya sudah cukup mampu justru mendapatkan bantuan, sementara mereka tidak. Lebih parah lagi, kesenjangan juga terjadi di antara sesama orang miskin. Ada yang dapat bantuan, ada juga yang harus gigit jari. Kedua, rasa ketidakadilan tumbuh. Ini bisa memicu kecemburuan sosial, bahkan konflik kecil di lingkungan sekitar. Ketiga, negara mengalami kerugian besar. Uang triliunan rupiah yang bisa dialokasikan untuk program pembangunan malah habis di tempat yang salah. Jadi, masalah data ini bukan cuma soal administrasi, data bukan sekedar angka di tabel, tapi ada nasib dan nyawa manusia di baliknya. Kalau datanya salah, berarti ada hidup yang dikorbankan. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Lewat pendataan Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dilakukan BPS, jutaan data keluarga penerima manfaat sedang diperbarui. Dari pembaruan ini saja, sudah ditemukan lebih dari 1,8 juta keluarga yang dinilai tidak layak lagi menerima bansos. Artinya, langkah perbaikan sedang berjalan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, data bisa lebih cepat diperbarui, lebih akurat, dan lebih sulit dimanipulasi. Pemerintah sudah punya sistem DTKS, ternyata data ini masih punya banyak kelemahan. Sering usang, tidak terhubung dengan lembaga lain, dan verifikasi lapangannya lemah. Akibatnya, orang yang sudah mapan seperti pegawai BUMN atau dokter masih bisa tercatat sebagai penerima, sementara orang yang benar-benar miskin justru terlewat. Badan Pemeriksa Keuangan bahkan mencatat kerugian negara hampir 7 triliun rupiah akibat salah sasaran. Salah lain adalah penyalahgunaan wewenang. Kasus korupsi bansos oleh pejabat pusat maupun daerah menunjukkan dana yang seharusnya jadi penyelamat warga miskin justru dipakai untuk kepentingan pribadi atau politik.
Belum lagi, rendahnya literasi keuangan penerima. PPATK menemukan puluhan ribu penerima bansos justru terlibat judi online. Bahkan ada rekening penerima yang saldonya puluhan juta rupiah. Artinya bansos yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan dasar malah bocor ke hal-hal yang merugikan. Salah terakhir adalah lemahnya koordinasi antara lembaga. Kemensos, Pemda, PPATK, OJK, hingga kepolisian belum berjalan selaras. Akibatnya, pengawasan lemah, banyak penerima fiktif, bahkan platform judi online yang menggerus dana bansos pun masih bebas beroperasi. Jadi, masalah utama bansos selama ini bukan hanya data yang jarang diperbarui, tapi karena datanya masih tersebar di banyak lembaga, tidak saling terhubung, dan verifikasinya manual. Solusinya, optimalkan digitalisasi negara. Kita sudah lihat contohnya di sektor transportasi. PT KAI memakai face recognition untuk tiket kereta, sehingga data penumpang lebih akurat dan real-time. Negara lain juga sudah membuktikan. India dengan Aadhaar menekankan kebocoran bansos lewat identitas digital biometrik. Estonia bahkan membangun pemerintahan digital terpadu. Satu ID untuk semua layanan publik, transparan dan cepat. Indonesia juga punya potensi yang serupa. Kita punya program data desa presisi yang telah diusulkan dan dibuat jurnal penelitiannya. Tidak seperti DTKS, Rexosec, hingga DTSEN yang masih menggunakan pendekatan top-down yang rumit dan rawan salah, DDP menggunakan pendekatan bottom-up. Pendataan dilakukan langsung dari pintu ke pintu, lalu memakai teknologi drone mapping, lalu diverifikasi bersama warga. Hasilnya akurat, transparan, dan partisipasi. Kalau pemerintah serius mengintegrasikan digitalisasi nasional dengan data desa presisi, bansos bisa jauh lebih tepat sasaran. Bukan hanya bansos, pembangunan desa, kesehatan, pendidikan, sampai ekonomi lokal bisa direncanakan sesuai kebutuhan nyata. Inilah fondasi keadilan sosial yang seharusnya kita wujudkan. Jika langkah ini dijalankan dengan serius, bansos bukan lagi paket yang menyasar ke tetangga yang kaya, melainkan tepat tiba di tangan yang benar-benar berhak. Lebih dari itu, dana publik bisa direncanakan untuk pembangunan nyata, sekolah, rumah sakit, hingga ekonomi desa. Karena pada akhirnya, keadilan sosial tidak lahir dari pidato atau slogan, tetapi dari data yang benar. Dan tanpa data yang akurat, bantuan sosial hanya akan menjadi cerita lucu, tapi pahit bagi mereka yang ditinggalkan. Bansos salah sasaran. Wajar, namanya juga data yang ketinggalan zaman. Yang nggak wajar adalah kalau kita cuma diam. Share video ini ke grup keluarga, tetangga, atau siapa saja. Biar pejabat juga ikut ngerasain malu bareng-bareng.